سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah. Alhamdulillah juga kita masih ada waktu kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariat sembari kita menunggu waktu fardu isya yang nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Para jamaah yang mulia, saya sebelum kita kasih kesempatan untuk diskusi masih seputar riba, saya baca satu kritikan yang disampaikan oleh Dr. Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer terkait dengan apa yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah termasuk perbankan, yaitu terkait dengan dana talangan haji. Dana talangan haji. Ada juga sekarang travel umroh yang menawarkan dana talangan untuk umroh. Artinya pergi dulu nanti bayarnya cicil. Lalu travel tersebut dia kerjasama dengan bank. Ini kita baca dulu tentang dana talangan haji. Setiap Muslim memendam kerinduan untuk berziarah ke Baitullah, menunaikan rukun Islam kelima sebagai bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat manusia datang kepadanya akan ingin kembali. Jadi setiap yang datang ke Baitullah pasti dia rindu untuk kembali lagi. Ini sudah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 125, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum muslimin. Ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul biaya ongkos naik haji. Dan dewasa ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji. Jadi lembaga keuangan syariah memberikan dana talangan haji, salah satu produknya. Produk ini dilegalkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Makanya lembaga keuangan menawarkan produk ini karena
dilegalkan atau dihalalkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional DSN. Nomor 29 garing DSN MUI garing 6 garing 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Namun dalam prakteknya masih terdapat keraguan akan kehalalan produk ini. Ini kata Dr. Erwandi Tarmizi. Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan kemakburan haji orang yang mendapatkan dana produk ini. Ya, jadi kalau orang pergi haji dengan dana talangan, termasuk misalnya tadi yang umrah, maka ya walaupun ini tadi secara fatwa Dewan Syariah Nasional adalah halal, kata Dr. Erwandi diragukan kehalalan produk ini. Jadi beliau akan katakan kenapa diragukan. Dan kalau harta yang dipakai untuk berangkat haji tidak halal, ini pengaruhnya kepada kemakburan haji seseorang. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, apabila seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang menyeru dari langit, diterima hajimu dan engkau berbahagia. Bekalmu berasal dari harta halal. Kendaraanmu dibeli dari harta halal dan hajimu mabrur dan diterima. Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya di atas kendaraan, ia menyeru labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang menyeru dari langit, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur. Hadis ini dinukil oleh Syekh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya. Walaupun riwayat Imam At-Tabrani, hadis ini ya dianggap oleh Syekh bin Baz adalah hadis yang bisa berhujah dengannya. Untuk menjernihkan permasalahan ini, mari kita lihat produk ini dari tinjauan fikih. Bentuk akad dana talangan haji yaitu seseorang yang ingin mendaftar haji datang ke salah satu lembaga keuangan syariah, lalu mendaftarkan diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji, serta membayar saldo minimal Rp500.000. Jadi orang yang ingin pergi haji tadi buka rekening tabungan haji, minimal dia buka Rp500.000. Kemudian agar ia mendapatkan kepastian seat untuk tahun berapa, maka ia harus melunasi sebanyak Rp20 juta. Ini dulu waktu ditulis buku ini. Sekarang sudah 25 ya. Tu dapat seat sekarang sudah 25. Kalau ditulis buku ini masih 20. Bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan Rp10 juta, Rp15 juta, Rp18 juta. Andai, ini andai, pendaftar memilih talangan Rp18 juta, berarti ia mengeluarkan dana tunai sebesar Rp2 juta dan Rp18 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Jadi karena butuh tadi minimal dapat seat 20 juta, kalau sekarang 25, maka orang ini hanya punya 2 juta. Kurang 18 lagi ditalang oleh bank. Ditalang oleh bank tadi. Dan Rp18 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah
Utang pendaftar haji ini ke lembaga keuangan syariah sebanyak 18 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,5 juta rupiah. Nah, jadi bank dapatnya dari mana 1,5 juta biaya administrasi tadi? Kan kita sudah sebutkan kaidah bahwa dalam akad qarat memberi hutang kepada seseorang mesti pengembaliannya sama. Tidak boleh disyaratkan waktu akad ada pengembalian yang lebih. Kalau ada itulah namanya riba. Nah, sekarang orang tadi jelas-jelas berhutang ke bank 18 juta. Karena dia punya 2 dibantu dihutangkan oleh bank 18. Kemudian dia akan bayar secara berangsur tadi hutangnya selama 1 tahun. Maka tentu pembayaran dia nggak boleh lebih. Kalau lebih riba, maka dia bayar tetap 18. Tapi bank mengenakan biaya administrasi 1,5 juta. Biaya administrasi 1,5 juta. Jadi dalam setahun bank utang 18 balik, 1,5 juta dapat nilai tambah. Dari mana? Dari biaya administrasi. Inilah yang nanti dikritiknya di sini. Istilahnya apa? Kedoknya administrasi tapi sebetulnya cari untung. Kan dalam kaidah hutang pihutang ada kaidah disepakati para ulama yang dibuat oleh para sahabat, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang dengan akad itu disyaratkan sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada pemberi hutang dari yang berhutang, maka manfaat itu namanya riba. Maka namanya riba. Nah, kita lihat kemudian lanjutannya. Sehingga yang harus dibayarkan ke lembaga keuangan syariah menjadi 19.500.000 rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Dikenakan biaya administrasi baru lagi. Nah, ini diberi andai lain, ya saya pikir atau kita baca aja. Andai pendaftar memilih talangan 15 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan 15 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Utang pendaftar haji ini ke lembaga keuangan syariah sebanyak 15 juta akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,3 juta rupiah. Jadi lebih kecil dia karena utangnya lebih kecil. Jadi tadi utangnya 18 1,5, utang 15 1,3. Sehingga yang harus dibayarkan ke LKS lembaga keuangan syariah menjadi 16,3 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak melunasi hutangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Andai pendaftar memilih calangan 10 juta rupiah, berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan 10 juta akan ditalangi oleh lembaga keuangan syariah. Utang pendaftar haji ke LKS sebanyak 10 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun. Ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1 juta. Udah lebih kecil karena utangnya lebih kecil. Sehingga yang harus dibayarkannya kepada lembaga keuangan syariah menjadi 11 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak melunasi hutangnya kepada bank, maka ia dikenakan biaya administrasi baru. Tinjauan fikih.
Kata zaman saya ni. Dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk, yaitu akad qarat, hutang pihutang, dalam bentuk pemberian talangan dana dari pihak bank kepada pendaftar haji. Ini akad qarat. Dan akad yang kedua adalah ijarah, akad sewa jasa. Sewa jasa, jual beli jasa dalam bentuk ujrah, artinya biaya administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman. Menggabungkan akad qarat dengan ijarah telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu salafun wala bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli. Sehingga ijarah ini dianggap juga jual beli, dia jual beli jasa. Hadis rawahu Abu Daud dan disahihkan hadis ini. Dan akad ijarah termasuk akad jual beli, yaitu jual beli jasa. Maka dengan demikian produk ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Karena akad ijarah bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba. Memang kalau kita lihat, memang kan namanya lembaga keuangan, kan cari laba. Maka kalau langsung mengenakan bunga pengembaliannya udah riba. Tapi dikenakan biaya administrasi. Jadi dikatakan di sini karena akad ijarah bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari peminjam yang diberikan sebagai sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat keuntungan bagi pemberi hutang. Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya umat Islam Al-Qarafi berpendapat umat Islam telah sepakat bahawa boleh hukumnya jual beli dan hutang pihutang yang terpisah kedua akad tersebut. Akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba. Pernyataan yang sama juga dinukil oleh Az-Zarkashi dalam bab pembahasan tentang saddul dzari'ah. Namun bila pintu pengembalian keuntungan ini dapat ditutup rapat, maka akad ini dapat dibolehkan sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fikih internasional dan sebagaimana dinyatakan dalam fatwa DSN yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Jadi seperti yang sudah kita bahas, bahwa orang yang memberi pinjaman itu boleh menggunakan barang jaminan kalau dia mengeluarkan biaya di dalam mengelola barang jaminan. Kalau dicontohkan jaminannya onta, maka onta perlu diberi makan, maka diberi makan oleh orang yang beri pinjaman, maka dia boleh perah susunya, boleh dia tunggangi ontanya. Nah makanya fatwa DSN juga boleh mengambil biaya administrasi, tetapi seperlunya, betul-betul untuk administrasi yang dihitung real cost.
sehingga tidak dijadikan dana talangan haji ini untuk mencari keuntungan, karena tidak boleh melalui akad hutang pihutang mencari keuntungan. Nah, maka kata Dr. Erwandi, jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10% dari besarnya pinjaman, ini hampir sama dengan bunga pinjaman ditarik oleh bank konvensional. Jadi kalau 18 juta 1,5, 15 kurang lagi, 10 kurang lagi. Nah, berarti ini lebih kurang seperti bunga juga yang dikenakan yang langsung pinjam uang. Dan juga pada saat pendaftar haji yang berstatus sebagai peminjam tidak mampu melunasi hutangnya dalam waktu 1 tahun yang diperjanjikan, maka ia akan dikenakan hutang administrasi, uang administrasi baru. Ini sama dengan riba jahiliyah. Ketika peminjam tidak mampu mengembalikan hutang, dikenakan denda, hanya saja ini ditukar namanya dengan biaya administrasi. Himbauan untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besarnya biaya tetap dan tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar akan menyebabkan jatuh ke dalam riba. Untuk DSN Dewan Syariah Nasional, selain mengeluarkan fatwa, diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui Dewan Syariah Nasional yang terdapat di setiap bank syariah. Untuk masyarakat yang mendaftar haji, jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung syubhat. Riba yang berakibat pada hajinya menjadi tidak mabrur karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara riba. Hendaklah ia membayar tunai 20 juta rupiah agar bisa mendapatkan kepastian seat untuk tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana talangan bank bagi pendaftar yang telah terlanjur. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. Ada yang telepon saya tanya, ada travel dari luar, artinya mau masuk ke sini, menawari dana talangan untuk umrah. Artinya seseorang punya dana untuk umrah misalnya 5 juta, sedangkan biaya umrah 30 misalnya, maka dia bisa berangkat langsung dengan 25 lagi dibayar oleh bank kepada travel ini. Lalu orang ini nanti berhutang ke bank, lembaga keuangan syariah tadi 25 juta yang dia tutup dengan gaji dia angsuran per bulan tadi. Ya, per bulan tadi. Nah, dalam hal ini kan berarti dia hutang uang kepada bank sebanyak 25 juta. Nah, tentu pengembaliannya tidak boleh lebih. Maka persis pengembaliannya juga 25 juta. Nah, nanti ada biaya di administrasi. Maka biaya administrasi sebetulnya kalau betul-betul real, ya betul-betul real, ya betul-betul real itu boleh, tapi tidak mengambil keuntungan sedikit pun, karena kalau mengambil keuntungan itu menjadi riba.
kemarin saya beberapa hari yang lalu jumpa dengan Ustadz Yasir Yusuf, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh. Beliau mengatakan kali ini, artinya tutup buku kali ini, itu ditemukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebesar 500 juta keuntungan itu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, artinya apa? Maka itu harus dikeluarkan daripada keuntungan bank. Maka ini harus dipakai untuk kegiatan sosial dan tidak boleh ada hubungannya dengan bank. Misalnya CSR bank nggak boleh, mengiklankan produk bank nggak boleh. Nah, rupanya rumah sakit Zainal Abidin misalnya juga itu ditemukan sejumlah nanti produk-produk yang tidak sesuai dengan syariat, maka jadilah itu keuntungan rumah sakit yang tidak syar'i. Nah, maka dikeluarkan dari keuntungan yang boleh dimanfaatkan. Maka kata saya, Sir, rumah singgah di rumah sakit itu gratis, makan gratis semua, itu dari uang itu. Dari temuan Dewan Pengawas Syariah bahwa ada tadi pendapatan-pendapatan yang melenceng dari koridornya syariah. Ya. Nah, kembali kepada orang telepon saya tadi, saya tanya, orang yang dibantu oleh bank tadi, kekurangan 25 juta untuk pergi umrah tadi, itu pasti karena lembaga keuangan syariah. Mengembalikannya tetap oke lah, dikenakan biaya administrasi, seperlunya nggak ada ambil untung. Saya bilang ini pasti antara travel dengan bank ada kerjasama. Apa? Diberi untung setiap orang. Satu orang biaya umrohnya diambil 30. Itu kan ada untungnya travel. Misalnya per orang 3 juta. Maka travel biar banyak dapat orang, mau aja dia untung cuma 1 juta, 2 juta lagi per orang dikasih ke bank. Saya bilang pasti kayak gitu. Enggak mungkin akan mau bank memberi 25 juta balik dalam setahun tetap 25, dan juga hanya kena administrasi saja, yang real cost untuk administrasi nggak akan mau. Pasti dibalik nggak tahu kita itu ada kong kali kong dengan travel tadi, bahwa akan diberi ya tiap orang itu keuntungan travel setengahnya atau berapa ke bank. Nah, saya bilang ditolak aja, ya. Apa namanya? Pertama ya, seperti haji tadi. Kan haji jelas-jelas wajibnya ala man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu, yang enggak mampu, kenapa dipaksa-paksa? Umroh juga kan yang mampu. Maka tadi kumpulkan saja sedikit-sedikit sendiri, kapan cukup? Ya berangkat. Ya, karena tadi apa? Kan yang namanya orang jualan, kan celah-celah itu diinikan, ya. Ya, itu ya salah satu apa namanya kritikan Dr. Erwandi Tarmizi terhadap ya praktek dari kalangan tadi, ya dianggap bahwa apa namanya yang diambil oleh lembaga keuangan syariah bukan saja seperlu real untuk administrasi, tapi ada mengambil keuntungan juga lewat memberi hutang uang kepada orang yang ingin dapat seat untuk mengerjakan, tadi dapat seat untuk berangkat haji dan dia belum cukup
uang. Nah, jadi itu mungkin jamaah silahkan kalau ada mungkin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mungkin lembaga keuangan syariah saat ini ada namanya cicilan emas atau menabung emas. Saya pernah membaca kisah pengambilan usaha dari DSN-nya, itu ada di dalam poin salah satu poinnya bahwa mereka mengakui bahwa Pak Nazar ini melarang untuk mencicil atau tidak tunai dalam transaksi jual beli emas. Tapi di poin selanjutnya mereka mengatakan bahwa salah satu ulama, saya sebutkan misalnya Ibnu Taimiyah, menjelaskan bahwa itu boleh dan mereka mengambil keputusan itu, mengambil apa yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana aturan main yang terjadi kalau misalnya Pak Nazar ini udah bilang haram, tapi ada satu ulama yang membolehkan, tapi diikuti bagaimana hukumnya? Karena juga itu berhubungan dengan misalnya yang terjadi di kehidupan kita, misalnya ada pemilihan di antara dua hari raya, tanggal sekian dan tanggal sekian, satu yang memilih Muhammadiyah, tapi dia mengambil hanya dalam poin itu saja. Yang lain dia tidak. Jadi memilih dan memilah yang sesuai hajatnya. Ya, di buku Dr. Erwandi ini salah satu yang dibahas beliau itu juga bahwa ada fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas itu tidak tunai. Padahal emas itu kan harta riba yang disebut dalam hadis, uang juga dikiaskan ya sebagai harta riba. Tidak sama takaran tidak mengapa dia, karena sama ilat beda jenis, 1 rupiah 1 emas. Tapi biar nggak riba dia harus cash di majelis akad ya. Tapi seperti yang disebutkan tadi, Dewan Syariah memfatwakan itu boleh dengan mengambil pendapat yang katakanlah ya minoritas tadi, dan Dr. Erwandi termasuk mengkritik tidak setuju dengan fatwa itu yang kemudian membolehkan jual beli emas tidak tunai ya. Jadi beliau termasuk yang mengkritik, tapi saya ingin jawab mungkin lebih kepada pertanyaan. Dulu kita udah pernah bahas juga di sini bahwa Syekh Yusuf Qaradawi misalnya dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer, mengatakan bahwa jadikan di mayoritas ya pendapat fikih, kalau istilahnya bahasa ininya adalah dalam hal furu'iyah ijtihadiyah ya, dalam hal ijtihad terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut ini begini, dalilnya begini, ini begini, dalilnya begini, ini begini, dalilnya begini. Nah, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya, istilah bahasa fikihnya atau usul fikih namanya mentalfiq ya. Sekali ikut pendapat ini, dikali hal lain ikut pendapat lain lagi, dalam hal lain lagi, tidak konsisten dengan satu mazhab dalam semua hal. Ini namanya adalah mentalfiq ya. Bahwa ya kalau kita kembali ke dasar, dalam agama ini kan sesungguhnya tidak ada mazhab sesungguhnya ya. Dan kita tidak pernah ada perintah untuk mengikuti mazhab. Dan mazhab itu baru muncul zamannya Abu Hanifah.
ya sudah tabi'in, ya, atau yang mengatakan beliau sudah tabi'in, ya, sudah zaman tabi'in. Nah, tapi kita yang disuruh apa? Ya, ikut kepada dalil. Ya, sesuatu amal benar enggak benar didasarkan kepada dalil, bukan pendapat si A atau si B. Tetapi semua pendapat mazhab itu didasarkan kepada dalil. Cuma nanti dalam mendasarkannya terjadi perbedaan pandang. Maka kata Qardawi, sejauh seseorang punya keilmuan untuk kemudian dia memahami bahwa dalam hal ini dalil yang kuat adalah ini, maka dia berpeganglah dengan itu. Dan itu kebetulan sejalan dengan Hanafi misalnya. Dalam hal lain, menurut dia dalil yang kuat begini, maka dia berpegang dengan itu, rupanya sejalan dengan Maliki. Dalam hal lain lagi, dia melihat dalil yang kuat adalah ini, maka dia berpegang dengan itu, kebetulan sejalan dengan Hambali. Dalam hal lain lagi, dia berpegang dengan yang pendapat ini karena dalilnya lebih kuat, sejalan dengan Syafi'i. Bagi orang yang berilmu tidak masalah seperti ini. Ya, tidak masalah. Karena apa? Karena dia berdiri di dalil menurut dia lebih kuat. Dan dia bukan mencari yang enak, tapi mencari yang lebih kuat. Ada orang tanya saya melalui WA, tapi Ustaz, Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Saya jawab, ya, saya bukan orang Muhammadiyah dan tidak mempelajari juga tentang apa yang terkait dengan Muhammadiyah, misalnya sejarahnya dan sebagainya. Tapi yang saya tahu bahwa Muhammadiyah ini dia menempuh, ya, manhaj, metodenya itu tarjih. Sehingga di Muhammadiyah ada namanya Dewan Tarjih. Artinya dalam satu masalah yang dikaji, dalil mana yang kuat itu yang dipegang. Nah, jadi Muhammadiyah itu apa mazhabnya? Mazhab tarjih. Mazhab mengkaji apa pendapat-pendapat yang ada, mana yang kuat menurut, ya, majelis tarjih mereka. Itulah yang jadi pegangannya Muhammadiyah. Maka dia mungkin, mohon maaf, kalau kita lihat ke buku-buku atau kitab fikih, dia lebih sejalan dengan fikih sunnah. Said Sabiq kan menamakan kitabnya Fiqhus Sunnah. Artinya dia tidak mengikat diri dengan mazhab apapun, tapi dia mendasari kepada dalil yang lebih kuat. Itulah yang menjadi pendapat yang dia pegang, sehingga dia beri nama fikihnya Fiqhus Sunnah. Jadi Muhammadiyah lebih ke dalil seperti fikih sunnah, maka fikih mereka itu dekatnya ke fikih sunnah. Ya, Said Sabiq. Ya. Nah, kembali melanjutkan pertanyaan tadi. Tapi kata Qardawi, kalau seseorang itu hanya mencari mana yang enak dari pendapat mazhab untuk diikuti, dan dia tidak paham dengan dalil, kayak tadi misalnya hari raya siapa yang duluan, biar enggak panjang puasa, itu yang dia ikut. Tadi mana yang membolehkan jual beli emas tidak tunai, itu yang dia pegang. Nanti dalam hal lain mana yang lebih enak lagi, itu dia ikuti. Ini perkara yang dilarang. Ya, ulama mengatakan tatabbu' rukhas, ini artinya mencari-cari yang mudah-mudah. Ya, ini adalah kefasikan. Ya, karena agama ini tidak mengikut kepada yang maunya kita, tapi kita yang harus tunduk kepada agama, bukan agama tunduk kepada nafsu kita. Ya. Maka tadi, ya, apa namanya, tidak dibenarkan kalau orang tadi bertalfik lah, bahasanya talfik, hanya mencari mana yang mudah, itu yang diikuti, ya. Dan memang sepertinya apa namanya, ya,
tentu ya pendapat mayoritas itu tentu akan lebih lebih kuat dari pendapat yang minoritas, ya, pendapat minoritas. Maka alangkah memang ya baiknya, terutama bagi orang-orang awam, ya kalau mau tadi adalah lebih amannya pegang pendapat yang mayoritas. Kecuali orang-orang yang tingkat kealimannya luar biasa. Misalnya saya membaca komentar Syekh Yusuf Al-Qaradawi terhadap Syekh Saleh Al-Utsaimin waktu wafatnya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kata Syekh Al-Qaradawi bahwa beliau tidak in terms komunikasi dengan Syekh Saleh Al-Utsaimin, tapi ada bertemu di beberapa seminar-seminar. Lalu Syekh Al-Qaradawi mengatakan apa yang beliau kagumi, bahwa salah satu ciri keulamaannya Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini versi Syekh Al-Qaradawi, ketika beliau punya pendapat yang berbeda dengan mayoritas para ulama dalam hal apa? Dalam hal menjamak dan mengqasar salat. Syekh Saleh Al-Utsaimin berpendapat selama orang tidak tinggal di situ secara permanen, maka selama itu dia bisa menjamak mengqasar salat walaupun bertahun. Ini pendapat dia yang berbeda dengan hampir semua para ulama. Tapi karena kealimannya, yakin dengan kekuatan dalil, ya, tapi ini kan levelnya, ya, level orang yang sudah mujtahid, sudah mufti, ya, sudah, ya. Memang mohon maaf jamaah yang mulia, orang-orang yang kelas-kelasnya ilmu seperti beliau itu kalau Quran semua dalam kepala, hadis semua sudah dalam kepala, kemudian pendapat fikih semua mazhab sudah dalam kepala, dan semua pertanyaan agama nggak perlu buka. Kita boleh ikuti pengajian orang yang kelas seperti itu, asal ada pertanyaan cacu. Ya. Misalnya Syekh Al-Qaradawi, ya, masa beliau masih hidup, di channel televisi Al Jazeera malam Senin waktu Qatar jam 9, selisih 4 jam dengan kita udah jam berapa malam. Itu ada program judulnya Asy-Syari'atu wal Hayah, syariat dan kehidupan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi duduk, ada presenternya, ya, dengan bahasa Arab. Maka yang nggak ngerti bahasa Arab, yang nggak ada teks terjemah juga, jadi via Arab. Ya. Tapi saya pernah ikuti, ya. Maka ditelepon dari seluruh dunia, ya, karena jawabnya adalah telepon-telepon yang masuk. Maka saya lihat, Masya Allah, Syekh Yusuf Qaradawi, apa yang ditanya, ayatnya, hadisnya, derajat hadisnya, Masya Allah. Jadi tidak ada pertanyaan yang tunggu saya buka dulu, ya, kemudian hadisnya kayak mana derajat, tidak ada. Jadi ya, level-level keilmuannya memang luar biasa. Karena memang sejak kecil sudah hafal Quran di kepala semua, hadis-hadis itu sudah ini, kemudian membaca ribuan kitab. Misalnya Syekh Yusuf Qaradawi menulis satu kitab Fiqhuz Zakat, fikih zakat, menjadi karya monumental beliau. Itu saya hitung rujukan referensi yang beliau gunakan untuk menulis itu, dan itu disertasi doktor beliau di Al-Azhar. Itu saya coba hitung-hitung sampai 300 kitab. Kalau orang kita tulis sesuatu 15 buku referensinya. Ini 300 kitab. Jadi kalau bicara tentang zakat, berbagai kitab-kitab yang ada membahas tentang zakat, udah
dibaca semua, termasuk tentang bagaimana Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, bagaimana Ibadiyah. Ya. Jadi itu tadi. Pertama bahwa seperti kata Syekh Al-Qaradawi, kalau seseorang punya kapasitas ya, untuk kemudian memahami dalil, lalu dia berpegang dengan dalil yang kuat menurut dia, tidak masalah kalau sekali sejalan dengan ini dalam hal berjalan-jalan dengan lain lagi. Ya, karena pada dasarnya tidak ada keharusan untuk kita konsisten mengikut. Tapi bagi orang awam, nah ini ada pendapat para ulama misalnya, ya karena dia nggak tahu dalil, maka bagusnya konsisten saja di satu madhab. Karena ketika dia mengambil yang lain, dia tidak paham ya dalil apa yang digunakan oleh pendapat lain ya. Tapi kalau sekedar mencari-cari mana yang enak, nah ini yang tidak dibenarkan tadi. Dan tentu ya ketika ada pendapat yang mayoritas, berpegang dengan mayoritas lebih aman. Ya, ketimbang tadi ada satu digunakan terus sebagai apa namanya? Karena ya menguntungkan ya untuk itu. Jadi saya lihat salah satu yang dikritik Dr. Irwan dalam bukunya ini adalah tadi fatwa yang membolehkan DSN tentang jual beli emas tidak cash. Padahal itu harus cash dia biar terhindar daripada riba. Ya, mungkin demikian. Kita tutup majelis kita dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.